Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ananda Nur, NIM 240407500032, nomor urut 3, kelas M245. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu frasa. Nah, ada beberapa ahli yang membahas tentang frasa. Yang pertama, frasa adalah susunan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif dan termasuk suatu kajian sintaksis menurut Krida Laksana dalam Muryadi 2014. Yang kedua, menurut Samsuri 2009, frasa adalah satuan terkecil sintaksis yang merupakan pemadu sebuah kalimat. Yang ketiga, frasa secara umum, yaitu satuan gramatikal yang berupa susunan kata bersifat non-predikatif. Selain itu, dapat disebut suatu gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Syair 2009. Yang keempat, sebuah frasa sekurangnya memiliki dua kata pembentuk. Kata pembentuk tersebut ialah sebuah frasa yang dekat atau langsung membentuk sebuah frasa. Parare 2009. Yang kelima, sejalan dengan pendapat Pernama 2010, frasa adalah unsur klausa yang tersusun dari dua kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi pada kalimat, yaitu subjek dan predikat. Atau dengan arti lain, frasa adalah satuan gramatikal tersusun dari dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa, subjek, dan predikat. Frasa nomina dapat dikatakan frasa modifikatif yang terdiri dari kelas kata nomina sebagai induk atau utama dan unsur sebagai perluasan lain yang memiliki hubungan subordinatif dengan induk kata. Yang keenam, Keraf dalam Ismail 2006 menjelaskan frasa sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari dua kata atau lebih dengan mempertahankan makna dasar katanya. Selain itu, gabungan tersebut menghasilkan suatu hubungan tertentu dan setiap kata bentuknya tidak berfungsi sebagai predikat dalam konstruksi frasa. Yang ketujuh, menurut Ramlan dalam Sumadi 2009, frasa nomina adalah frasa yang memiliki distribusi sama dengan nomina. Persamaan distribusi itu dapat diketahui dari satuan frasa seperti ia membeli baju baru dan ia membeli baju. 8. Menurut Sumadi 2009, bentuk frasa nomina diketahui dengan menganalisis kata dasar dengan penambahannya seperti gedung sekolah. Frasa tersebut adalah frasa nomina di mana nomina pusatnya terletak pada kata gedung dan ditambah sekolah menjadi gedung sekolah yang memiliki makna gramatikal baru, yaitu gedung tempat untuk belajar dan mengajar yang terletak di sekolah. Maka dapat diketahui adanya frasa nomina dengan berbagai karakteristik sebagai berikut, seperti adik saya, sebuah meja yang mengisi fungsi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Tidak semua frasa dapat menduduki semua fungsi dan menyusun kalimat. Nomina juga dapat berupa bentuk frasa preposisional. Nomina menduduki poros atau inti yang didahului oleh kata depan atau preposisi. Contohnya, pasar dari desa untuk kekasih pada hari Minggu. 9. Menurut Wasik 2017, frasa nominal memiliki ciri khas tersendiri dilihat dari bentuk frasa nomina dengan makna gramatikal yang baru dan karakteristik. Untuk mencari variasi frasa nomina dapat ditempatkan pada fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, dan fungsi pelengkap. Nomor 10. Menurut Eduka 2018, frasa atau kelompok kata adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan tetapi tidak membentuk subjek etika dan tidak membentuk makna baru. Bentuk baru itu tidak menimbulkan makna yang berbeda dengan makna kata sebelumnya. Misalnya, dalam frasa buku saya, artinya tetap, yaitu buku milik saya, berbeda dengan kata majemuk yang dapat menimbulkan makna baru, misalnya rumah sakit, bukan bermakna rumah yang sakit. Nah, macam-macam frasa. Yang pertama, frasa nominal.
yaitu frasa yang berhentikan kata benda, misalnya rumah baru. Inti atau yang diterangkan adalah rumah. Yang kedua, frasa verba, yaitu frasa yang berhentikan kata kerja. Misalnya, sudah pergi, berhentikan kata kerja pergi. Yang ketiga, ada frasa adjektiva, yaitu frasa yang berhentikan kata sifat. Misalnya, sangat baik, berhentikan kata sifat baik. Yang keempat, frasa adverbia, yaitu frasa yang mempunyai inti. Frasa ini hanyalah gabungan dua kata keterangan atau lebih, misalnya sudah, akan, dan hampir tidak. Yang kelima, frasa preposisional, yaitu frasa yang didahului kata depan dan frasa ini juga tidak mempunyai inti. Yang keenam, frasa numeral adalah frasa bilangan, misalnya 5 kode. Nah, selanjutnya frasa berdasarkan tipe strukturnya. Yang pertama, frasa endosentris, yaitu frasa yang salah satu unsur atau kedua unsur menjadi inti frasa itu. Frasa endosentris dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, frasa endosentris yang subordinatif, apabila salah satu unsurnya sebagai inti dan unsur lainnya sebagai keterangan. Sebagai contohnya yaitu harga pasar berapa, di mana harga dimaknai dengan huruf D artinya sebagai kata inti, sedangkan pasar dimaknai dengan huruf M yang diterangkan sebagai kata penjelas. Ini adalah pola DM, sedangkan pola MD yaitu beberapa guru, di mana beberapa itu ditandai dengan huruf M yang artinya sebagai kata penjelas, sedangkan guru ditandai dengan huruf D yang ditandai dengan kata inti. Namun mayoritas frasa dalam bahasa Indonesia berpola DM. Frasa yang berpola MD sangatlah sedikit. Yang kedua, frasa endosentris yang koordinatif. Apabila semua unsur frasa itu dapat berupa sebuah inti, misalnya suami istri, baik buruknya, meja kursi, frasa, serta dapat disisipi konjungsi dan koma ataupun maupun tanpa mengubah makna. Yang ketiga, frasa endosentris yang opositif, apabila salah satu unsurnya sebagai keterangan, tetapi keterangan itu dapat mengganti kedudukan yang diterangkannya. Misalnya, Pak Ahmad, guru baru di sekolah kami, melambaikan tangannya. Frasa guru baru di sekolah kami dalam kalimat tersebut berfungsi menjelaskan Pak Ahmad. Nah, selanjutnya frasa eksosentris, yaitu frasa yang unsurnya tidak menjadi integrasi. Itu titik frasa eksosentris dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, frasa eksosentris ian efektif adalah frasa yang menunjukkan arah, misalnya di sekolah, kepada pemerintah, dari pasar. Eksosentris proposisional mengandung preposisi atau kata depan. Yang kedua, frasa eksosentris yang objektif adalah frasa yang salah satu unsurnya sebagai objek, misalnya melambaikan tangan. Frasa eksosentris predikatif, misalnya saya membeli. Yang selanjutnya frasa eksosentris konjungtif, misalnya karena sakit. Selanjutnya pola-pola pembentuk frasa. Yang pertama, kata benda tambah kata benda, misalnya rumah beton dan kapal layar. Yang kedua, kata benda tambah kata kerja, misalnya kapal terbang dan baju renang. Yang ketiga, kata benda tambah kata sifat, misalnya baju kotor dan kitab suci. Yang keempat, kata kerja tambah kata benda, misalnya pulang kampung dan mandi madu. Yang kelima, kata keterangan tambah sifat, misalnya sangat indah dan amat kuat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.